Masih ingat nggak? Waktu kita rela nyari sinyal di teras rumah, cuma buat bisa internetan pakai modem Andromax. Atau waktu lagi asik-asiknya pakai BBM di HP CDMA. Nah, di video kali ini, kita bakal nostalgia, sekaligus ngebahas sejarah salah satu operator telekomunikasi yang unik banget. Dari Raja CDMA, pelopor unlimited, sampai akhirnya gabung sama XL. Inilah kisah panjang Smartfren. Bayangin balik ke awal tahun 2000-an. Waktu itu, orang masih pakai HP Nokia yang bisa gonta-ganti casing warna, SMS-an pakai bahasa alay, dan ringtone polifonik yang bikin gengsi. Operator yang mendominasi jelas GSM, Telkomsel, Indosat, sama XL. Tapi, di balik itu, ada teknologi baru yang waktu itu katanya lebih efisien. CDMA, tarifnya lebih murah, suaranya lebih jernih, tapi ada masalah klasik. HP-nya susah dicari. Jadi, walaupun paketnya hemat, banyak orang tetap milih GSM karena tinggal beli Nokia di counter, langsung jalan. Nah, di tahun 2002, lahirlah Mobile 8 Telekom dengan merek Fren. Mereka pengen melawan dominasi GSM dengan konsep komunikasi murah. Dan memang murah sih, SMS cuma 100 perak, telepon sama friend gratis di jam tertentu. Tapi apa gunanya murah kalau HP-nya jarang ada? Fast forward ke 2011, Fren udah ngos-ngosan. Akhirnya datang Sinarmas lewat Smart Telekom. Lalu dua perusahaan ini nikah jadi satu, lahirlah nama baru, Smartfren. Smartfren ini tampil beda. Mereka langsung ngegas pakai CDMA eVDO Rev B yang kecepatannya bisa sampai belasan Mbps. Bayangin, di saat internet GSM masih suka muter-muter buffering YouTube, Smartfren udah bisa kasih kecepatan yang lumayan kencang buat zamannya. Dan lebih gokilnya lagi, mereka target anak muda. Iklannya modern, gayanya fresh, tarifnya juga lebih ramah kantong mahasiswa. Tapi masalah perangkat masih ngejar. Orang maunya pakai HP keren, kayak Samsung Galaxy atau BlackBerry. Sementara itu, semua berbasis GSM. Smartfren nggak mau kalah, mereka bikin gebrakan. Lahirlah Andromax. Andromax ini ibarat jalan ninja Smartfren. Mereka kerjasama sama vendor kayak ZTE, Haier, sampai Hisense. Hasilnya, keluar smartphone Android murah, harga mulai dari 600 ribuan, bundling kartu Smartfren. Buat banyak orang, Andromax adalah smartphone pertama mereka. Bisa BBM-an, bisa main game, bisa buka Facebook kapan aja. Bahkan ada juga produk andalannya, Andromax MiFi, mode mungil yang bisa dipakai rame-rame. Ini jadi penyelamat anak kos yang pengen internetan bareng tapi dompet cekak. Smartfren juga punya segudang layanan unik. Paket internet unlimited yang benar-benar legendaris, Smart Plan Evo, pulsa langsung berubah jadi kuota internet, paket BlackBerry saat BBM masih hype. Dan jangan lupa, Smartfren adalah operator pertama yang ngenalin VoLTE LTE di Indonesia. Banyak inovasi yang bikin orang bilang Smartfren itu beda, nggak kayak operator lain. Kalau dibanding sama operator GSM, Telkomsel memang jaringan paling luas, tapi dompet sering nangis. Indosat jago paket SMS dan kuota besar. XL suka kasih promo banding murah. Tri jadi sahabat anak muda yang suka harga irit. Nah, Smartfren masuk dengan keunikan. Internet kenceng, paket unlimited, dan perangkat sendiri. Masalahnya jaringan mereka belum seluas GSM. Jadi walau punya banyak penggemar di kota besar, Smartfren susah nguasain pasar di pelosok. Waktu berjalan, teknologi CDMA makin ditinggalin dunia. Vendor HP pun udah angkat tangan. Kalau Smartfren gak ambil langkah berani, bisa tamat. Akhirnya, Smartfren bikin keputusan gokil. Mereka jadi operator pertama di Indonesia yang full migrasi ke 4G LTE. Itu keputusan berat, tapi berhasil. Smartfren sukses dikenal sebagai operator 4G yang stabil, dengan paket unlimited yang jadi andalan. Banyak orang pindah ke Smartfren karena internetnya lebih bisa diandalkan ketimbang operator lain.
Tapi gengs, bisnis telekomunikasi itu nggak semudah bikin paket murah. Bayangin, tiap tahun operator harus bayar triliunan buat sewa frekuensi, bangun tower, rawat jaringan, plus perang promo. Smartfren dengan modal terbatas tentu kewalahan bersaing dengan raksasa kayak Telkomsel dan Indosat. XL pun sama, butuh strategi baru biar bisa nandingin dua besar itu. Dari situ, kepikiranlah ide besar. XL dan Smartfren gabung. Prosesnya nggak instan. Ada yang namanya due diligence, di mana semua aset, spektrum, dan laporan keuangan dicek habis-habisan. Lalu, mereka bikin kesepakatan, ajukan ke pemerintah, dan akhirnya dapat lampu hijau dari Kementerian Komunikasi. Pemerintah ngasih syarat, efisiensi harus nyata, spektrum jangan numpuk, dan jaringan wajib diperluas ke daerah yang belum kebagian sinyal. Semua disetujui. Maret 2025, pemegang saham setuju. April 2025, merger resmi jalan. Lahirlah perusahaan baru XL Smart Telecom Sejahtera Tbk. Nilainya lebih dari 100 triliun rupiah, dan mereka diprediksi bisa hemat ratusan juta dolar per tahun. Meski begitu, brand Smartfren tetap dipertahankan karena udah punya identitas kuat. Jadi, pelanggan lama nggak perlu takut, malah justru dapat jaringan yang lebih luas berkat gabungan dengan XL. Jadi gengs, itulah perjalanan panjang Smartfren. Dari Mobile 8, masa kejayaan CDMA, gebrakan Andromax, paket internet unlimited, sampai akhirnya gabung bareng XL jadi XL Smart. Cerita ini ngajarin kita bahwa di dunia teknologi, yang bisa bertahan bukan yang paling besar, tapi yang paling cepat beradaptasi. Smartfren mungkin udah nggak lagi jalan sendiri, tapi jejaknya akan selalu jadi bagian penting sejarah telekomunikasi Indonesia. Kalau kamu suka sama cerita kayak gini, jangan lupa buat like video ini, klik tombol subscribe, dan aktifin lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan konten seru lain dari Next Gen Indonesia. Dan ceritain juga di komentar, kamu dulu pernah pakai Smartfren? Pernah punya HP Andromax? Atau malah masih pakai sampai sekarang? Nostalgia bareng yuk! Sampai ketemu di video berikutnya. Stay curious, stay update, hanya di Next Gen Indonesia.